Seorang bernama Johann Wolfgang von Goethe, orang Jerman begitu. Dia pernah berkata bahwa banyak hal besar dilakukan karena ketegasan, dan lebih banyak lagi gitu ya karena cinta, karena kasih gitu ya. Tetapi sebagian besar gitu ya itu dikerjakan karena kebijaksanaan dan keadilan. Jadi dalam hidup ini itu ada banyak hal yang kita bisa kerjakan, dan hal besar itu khususnya kita kerjakan gitu ya karena ada hikmat bijaksana yang bisa mungkin membedakan hal yang baik dengan hal yang buruk, mengambil keputusan, kemudian juga terkait dengan keadilan. Jadi hidup kita ini dikelilingi oleh berbagai pilihan dan tawaran. Lalu bagaimana sih gitu ya kita bisa menentukan pilihan dengan tepat? Dan mungkin ada di antara Anda yang terus langsung berpikir gitu, langsung ting gitu. Ini mau ngomong apa sih gitu ya? Topiknya apa sih? Nah, itu yang menarik untuk kita bicarakan setelah yang satu ini. Anda menyaksikan bunga merah ini gitu ya. Nah, ini termasuk bunga yang khas gitu ya di masa seputar Natal gitu, Desember gitu. Itu termasuk bunga yang khas. Orang lokal menyebutnya sebagai Yolu Tahti. Yolu itu Natal, Tahti itu bintang, star gitu ya. Jadi memang bentuk bunganya itu seperti bintang. Karena di masa Natal maka namanya Yolu Tahti, kira-kira demikian. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita bicara mengenai dunia akademik di kampus, maka kita bicara kehidupan dosen, kira-kira demikian, sebagai akademia gitu ya. Dosen itu lekat dengan istilah pengumpulan angka kredit, dan melalui angka kredit yang dikumpulkan ini maka seorang dosen itu bisa naik tingkat, kira-kira demikian. Naik jabatan akademiknya, kemudian itu saja juga tunjangannya juga akan naik. Nah, jabatan akademik ini menjadi satu parameter yang dipakai juga untuk menilai apakah sebuah kampus itu memiliki dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Nah, kira-kira demikian. Nah, di dalam pengumpulan angka kredit itu salah satu tantangannya gitu ada di bidang 2, di bidang penelitian. Dalam bidang ini itu termasuk juga terkait dengan yang namanya publikasi ilmiah. Nah, kalau kita bicara mengenai publikasi ilmiah, maka secara umum seseorang itu bisa melakukan publikasi ilmiah melalui seminar atau konferensi atau simposium begitu, di mana dia presentasi, kemudian ada interaksi langsung, atau menggunakan media yang namanya jurnal. Dan pertanyaannya kan begini, apakah semua konferensi itu baik? Nah, ini jadi menarik buat yang kelewatan. Saya pernah bahas sebuah video terkait dengan konferensi abal-abal yang banyak beredar di jagat maya. Jadi Anda bisa cek gitu ya. Ada cukup banyak gitu ya undangan-undangan jika Anda adalah dosen yang sudah mempublikasikan paper gitu ya, artikel di jurnal ilmiah, Anda akan mendapatkan undangan-undangan seperti ini untuk menjadi keynote speaker di dalam sebuah dalam sebuah seminar internasional, katanya bergengsi dan sebagainya gitu. Tetapi bagaimana kita bisa membedakan konferensi yang betul-betul konferensi yang bermutu atau konferensi yang abal-abal? Nah, nanti cek videonya gitu ya. Pertanyaan sekarang begini, bagaimana dengan urusan jurnal? Apakah ada juga jurnal yang abal-abal, jurnal yang palsu, jurnal yang bisa dibilang bukan rendah kualitasnya gitu ya, tetapi jurnal sampah, kira-kira demikian. Dan itu yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Jurnal dibagi 2 gitu ya. Kalau kita bicarakan di konteks di Indonesia, jurnal itu ada jurnal nasional dan ada jurnal internasional. Yang namanya jurnal nasional tentu saja penulisannya bisa menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan kalau jurnal internasional harus menggunakan bahasa Inggris, kira-kira demikian.
Nah, kalau kita bicara mengenai jurnal nasional, maka sebenarnya jurnal nasional ini adalah jurnal yang mudah dikendalikan, begitu ya. Dikendalikan bukan dalam arti apa ya, pemerintah itu bisa mengatakan jurnalnya ini mesti menerima naskah ini, nggak bisa. Tetapi dikendalikan dalam arti di dalam ruang lingkup pemerintah. Karena ada lembaga yang mengawasi, gitu ya. Jadi kalau misalnya sebuah jurnal nasional itu melakukan pelanggaran, misalnya menerbitkan naskah tanpa melalui proses telaah, maka bisa mendapatkan peringatan dari yang mengawasinya, kira-kira demikian. Kemudian jurnal nasional juga melewati proses penilaian tertentu sehingga bisa disebut sebagai jurnal yang terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kemudian berkembang gitu ya, ada Sinta, ya, Sinta 1, Sinta 2 sampai dengan Sinta 6. Nah, jadi itu model yang dipakai di dalam jurnal nasional. Sehingga kalau kita bicara mengenai jurnal nasional ini, maka cukup aman gitu ya mempublikasikan di dalam jurnal nasional karena situasi aman terkendali. Dan gitu ya, secara umum jurnal nasional ini dikelola oleh kampus tertentu. Jadi ada kampus X gitu ya di sebuah kota yang mengelola jurnal tertentu, dan ini cukup jelas. Nah, terus bagaimana dengan jurnal internasional? Jurnal internasional itu bisa dari dalam maupun dari luar Indonesia. Artinya ada beberapa kampus-kampus tertentu yang mendapatkan hibah dikti sehingga bisa menaikkan gitu ya rate jurnalnya dari jurnal nasional menjadi jurnal internasional, sehingga menerbitkan jurnal internasional yang penerbitnya itu gitu ya mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional yang gitu ya pengelolanya ada di Indonesia, itu juga cukup aman. Dan jurnal internasional ini juga di dalam kendali gitu ya, karena tadi saya sampaikan ada yang mengawasi dan juga cukup jelas gitu ya levelnya di mana. Levelnya di Sinta 1, Sinta 2 atau Sinta 6 ya. Itu tergantung dari proses evaluasi yang dikerjakan. Nah, yang rumit gitu ya, itu adalah jurnal internasional yang benar-benar dari luar, dari negara lain seperti itu. Karena tidak ada proses akreditasinya. Setahu saya tidak ada ranking Sintanya. Itu yang setahu saya. Mungkin saya salah gitu ya. Soalnya bisa mengkoreksi saya, tetapi setahu saya rata-rata jurnal internasional yang di dalam Sinta itu adalah jurnal internasional yang dikelola oleh kampus di Indonesia juga. Nah, jurnal internasional ini punya daya tarik tersendiri gitu ya, karena poin angka kreditnya besar. Jadi orang berlomba-lomba gitu ya mengirimkan naskah-naskah untuk diterbitkan di jurnal yang internasional tadi. Jurnal internasional itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi secara umum itu yang juga dikerjakan di dalam pengelolaan jurnal nasional juga. Jadi ada biaya publikasi yang mesti dibayarkan oleh tim penulis untuk bisa menerbitkan atau mempublikasikan naskahnya di dalam sebuah jurnal. Nah, kalau jurnal nasional setahu saya dia hanya bayar ya. Kalau jurnal internasional itu ada dua macam. Ada yang harus bayar, ada yang gratis. Dan ketika sebuah jurnal internasional itu bisa menerima artikel untuk dipublikasikan secara gratis, biasanya artikel itu hanya dapat diakses oleh mereka yang berlangganan. Sehingga sebenarnya biaya publikasi itu dibayar oleh para pelanggan jurnal tadi. Oleh karena hanya terbatas di kalangan yang berlangganan, maka aksesibilitas dari jurnal atau tulisan tadi gitu ya yang diterbitkan di dalam jurnal yang gratisan tadi itu cukup terbatas.
karena hanya mereka yang punya langganan yang bisa mengaksesnya. Nah, uang langganannya dipakai untuk banyak hal, misalnya untuk hosting di servernya, untuk membayar mereka yang memang bekerja di jurnal itu, ya. Dan ini suatu yang wajar, ya. Kemudian, jika sebuah jurnal internasional itu kemudian berbayar, ketika berbayar, maka orang mengatakan berarti rugi dong, gitu ya. Sudah punya artikel, nulisnya susah, kemudian mau terbit mesti bayar gitu. Nah, jurnal yang menerima model berbayar ini itu disebut sebagai open access. Artinya semua orang itu bisa membaca tanpa harus berlangganan. Karena semua orang bisa baca, maka proses publikasinya itu mereka hitung, kira-kira demikian, dan keluar angkanya, dan itu adalah biaya yang dibayarkan untuk membuat jurnal itu dapat diakses oleh semua orang. Jika ada conference yang palsu, jika ada conference yang abal-abal, jika ada conference yang kelihatannya bergengsi tapi ternyata menipu, ada juga ternyata jurnal yang namanya jurnal palsu, jurnal abal-abal, yang di dalam bahasa akademiknya dinamakan sebagai jurnal predator, gitu ya, predatory journal. Predator itu pemakan gitu. Jadi jurnal yang dengan rakus gitu ya memakan berbagai macam artikel yang dimasukkan. Karakteristik jurnal karakteristik jurnal yang palsu ini, karakteristik jurnal yang kategorinya predator ini, itu semua meminta tim penulis untuk membayar biaya publikasinya. Kemudian itu yang paling jelas gitu ya. Kemudian naskah itu bisa dibilang hampir pasti diterima gitu ya, dan tidak ada proses telaah yang mendalam. Jadi bisa dibilang kalau tidak ada proses telaah yang mendalam dan hampir semua naskah itu diterima, maka kita bisa membayangkan bahwa kualitas dari tulisannya itu tidak dikendalikan. Nah, itu memang bukan menjadi tujuan dari pengolah jurnal yang palsu tadi. Mereka tidak peduli kok dengan kualitas tulisannya, mereka tidak peduli dengan kualitas temuannya yang disampaikan dalam jurnal ini, gitu ya. Bahkan kita bisa menemukan, gitu ya, naskah-naskah yang tidak cocok dengan tema jurnalnya. Misalnya gini, ada sebuah jurnal, gitu ya, berbayar internasional, gitu ya, ting, gitu ya. Ini palsu atau enggak? Nanti dulu, cek dulu ya. Nah, tema utamanya adalah kebudayaan dan sosiologi masyarakat daerah tertentu misalnya. Misalnya suku Asmat atau suku Sunda, atau kalau bicara di luar negeri misalnya suku Indian atau suku Kurdi di daerah Timur Tengah sana misalnya. Nah, tetapi kita kemudian bisa menemukan gitu ya topik-topik seputar investasi, analisis keuangan, kemudian misalnya machine learning, kecerdasan buatan gitu dalam jurnal ini. Maka itu sebuah lampu merah yang cukup terang untuk mengindikasikan bahwa kayaknya ini jurnalnya palsu dan mesti hati-hati. Kenapa? Karena isi dari artikel yang dimuat tidak cocok dengan temanya. Apakah dengan demikian semua jurnal berbayar adalah jurnal yang palsu? Saya jawab tidak. Jadi ini agak tricky gitu ya. Jurnal berbayar, jurnal yang palsu ini kan berbayar karena mereka hanya mau uangnya. Mereka tidak peduli dengan kualitas tulisannya. Tetapi apakah semua jurnal berbayar adalah jurnal palsu? Saya jawab tidak. Ada cukup banyak jurnal berkualitas yang berbayar karena menawarkan model publikasi yang namanya open access tadi. Buat yang berkecimpung di dunia elektro computer science begitu, nama jurnal IEEE gitu ya, IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineering itu ada sectionnya yang menerbitkan jurnal modelnya open access.
Ini termasuk jurnal yang bergengsi di kalangan teknik, di elektro, di computer science cukup bergengsi, dan mereka kalau open access maka mereka minta kita mesti bayar gitu ya. Yang lain modelnya PLOS ONE. PLOS ini juga cukup bergengsi gitu ya. Masuknya susah gitu ya. Tapi waktu sudah masuk mesti bayar. Kenapa? Karena open access. Kalau Anda mengenal Science Direct dari Elsevier atau jurnal-jurnal grupnya Springer seperti Nature, Scientific Reports, ini juga berbayar, open access, artinya kita mesti bayar gitu ya. Dan biaya menerbitkannya itu bervariasi. Bisa mulai dari 1.500 euro, sekitar 26 juta per artikel, sampai dengan 6.000 euro, hampir 100 juta gitu ya. Cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi biaya penerbitan yang ditarik. Jadi kalau Anda membayangkan ada sebuah jurnal palsu gitu ya, mereka meminta satu naskah bayar katakanlah 1.000 euro, keluar kira-kira 17 juta begitu, orang bilang ya murah. Ya betul, murah dari sisi penerbitan, tetapi dampaknya panjang begitu. Dampaknya cukup panjang karena mereka tidak peduli dengan isinya, mereka hidup dengan uang yang diterima tadi. Dalam perkembangannya ada seorang pustakawan yang namanya Jeffrey Bills. Jeffrey Bills ini mencoba membuat daftar jurnal palsu, sehingga bersama dengan timnya mencoba untuk menelusuri gitu ya, jurnal-jurnal mana yang dianggap atau dicurigai, perhatikan ya, yang dicurigai sebagai jurnal palsu atau jurnal predator tadi. Jadi kalau kita Anda bisa menemukan sih di internet, ketika aja Bills list gitu nanti akan muncul daftar jurnal yang dicurigai sebagai jurnal palsu. Jadi belum tentu palsu ya, tapi dicurigai. Masalahnya adalah pertumbuhan jurnal palsu itu lebih cepat daripada kemampuan Jeffrey dan timnya untuk mendeteksi betul palsu atau enggak. Dan setelah Om Jeffrey ini pensiun gitu, ada enggak yang meneruskan? Belum tentu. Apakah punya kemampuan yang sama dengan Om Jeffrey ini untuk mendeteksi? Belum tentu. Apakah timnya juga mengerti dengan baik? Belum tentu. Karena bisa jadi mereka salah melakukan identifikasi karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dalam bidang tertentu. Misalnya Om Jeffrey ini kan bidangnya kan perpustakaan begitu ya. Nah kalau timnya itu juga para pustakawan tidak mengerti bidang apa, misalnya sosiologi, mungkin gitu ya, mungkin bisa salah daftarnya. Tapi sekali lagi saya pribadi melihat bahwa Bills list ini itu adalah daftar jurnal yang dicurigai masuk di dalam zona predator yang mesti dihindari ya, karena dianggap dicurigai, mesti diperiksa dulu baik-baik. Mungkin bisa benar, mungkin bisa salah. Secara umum jurnal palsu abal-abal ini gitu ya, itu untuk menarik mangsanya begitu, mereka akan memasang biaya publikasi yang tidak terlalu tinggi, kemudian menjanjikan proses telaah yang cepat, proses publikasi yang juga cepat, rata-rata demikian. Tapi masalahnya ada juga beberapa jurnal yang berkualitas, mereka juga menjanjikan hal yang sama, kecuali masalah itu ya publication fee tadi. Jadi selain itu, jurnal palsu ini juga akan memasang tokoh terkenal gitu ya sebagai pancingannya. Jadi misalnya ada tokoh yang terkenal di dalam bidang linguistik misalnya di dunia, kemudian dipasang namanya di situ dan dituliskan sebagai anggota dewan kehormatan di dalam editorial misalnya demikian. Dan seringkali tokohnya itu tidak tahu. Jadi hanya dicatat namanya gitu ya, tokohnya tidak tahu. Nah, cara paling mudah adalah dengan berkirim email kepada tokoh tersebut, tetapi menggunakan email dari institusi di mana dia bernaung. Jadi kalau misalnya si ahli linguistik ini gitu ya, itu dari kampus tertentu di luar negeri, tulis institusinya apa gitu ya. Terus kemudian kalau ada tulis kan kita bisa cari juga di internet. Kalau ketemu, oh namanya sama, dianggap orangnya sama, kira-kira demikian. Kemudian ketemu,
kirim aja email ke tokoh ini dan menanyakan apakah benar bahwa beliau atau Anda gitu ya terlibat dalam tim di jurnal yang namanya ini, seperti itu. Karena kalau Anda tanya gitu ya menggunakan email yang disediakan di jurnal tadi gitu ya, saya curiga yang menerima bukan orang yang sesungguhnya, tapi orang lain yang berlagak sebagai orang yang dicatat namanya. Jadi mesti hati-hati. Jadi tuliskan email kepada orang melalui email yang institusi resmi di mana tokoh ini bernaung. Menariknya, saat ini ada tren baru. Nah, tren barunya itu bukan membuat jurnal palsu seperti biasanya, tetapi membajak jurnal besar. Modusnya adalah mereka melakukan cloning web dari jurnal yang besar ini untuk diarahkan ke web mereka. Jadi dulunya sih mereka menarget jurnal-jurnal kecil gitu ya, jurnal-jurnal kecil yang dianggap tidak terlalu profesional pengelolaan webnya. Tetapi sekarang sedang ada semacam gerakan begitu, menarget jurnal besar seperti grupnya Springer yang menerbitkan Nature, Scientific Report Nature dengan berbagai macam serinya itu. Kemudian Elsevier yang webnya itu namanya Science Direct gitu ya, itu juga sekarang mulai dirambah. Artinya Springer dan Elsevier ini webnya diklon. Dan biasanya kualitas proyeknya tidak bisa sesuai, tidak bisa persis plek gitu ya dengan yang aslinya karena terkait dengan urusan profesionalisme tadi. Tapi gitu ya orang yang tidak terbiasa akan mudah tertipu gitu ya, karena secara sekilas persis sekali. Biasanya mereka melakukan copy ISSN dari jurnal itu dan berbagai info dari web aslinya, termasuk indexing yang ada. Oh, ini diindeks sama Web of Science, diindeks sama Scopus, diindeks sama apalagi gitu ya. Ada cukup banyak gitu ya. Dan mereka copy semua informasinya itu, memberikan semacam informasi yang meyakinkan gitu ya buat calon mangsanya ini untuk mempercayai bahwa mereka itu masuk gitu ya, calon mangsanya ini masuk ke web yang sesungguhnya. Berbicara tentang penerbit begitu ya, sekarang ini ada sebuah penerbit jurnal yang namanya Springer Global Publication. Namanya cukup meyakinkan gitu ya, karena ada Springernya gitu yang menaungi grupnya Nature. Dan ya tentu saja namanya jurnal palsu ini juga berusaha untuk menggait gitu mangsanya, kira-kira demikian. Nah, kalau kita bicara mengenai artikel itu ada yang namanya DOI. DOI ini singkatan dari Digital Object Identifier, dan setahu saya 99% naskah yang diterbitkan dalam publikasi itu mereka punya yang namanya DOI ini. Menariknya DOI dari Springer Global Publication ini berbeda gitu ya nomornya dari punyanya grupnya Springer. Jadi kalau Anda perhatikan DO-nya Springer itu nomornya adalah 10.1038. Jadi semua jurnal punya Springer itu akan memiliki DOI yang awalnya 10.1038. Nah, DOE-nya punyanya Springer Global Publication ini itu 10.7076. Tapi siapa sih yang mau perhatikan gitu ya? Siapa sih yang mau perhatikan nomor ini begitu? Tapi kayaknya setelah ini kita perlu hati-hati gitu ya, memeriksa apakah memang DO-nya itu ada kemiripan enggak dengan jurnal-jurnal yang lain, sehingga ini menjadi sebuah cara gitu ya untuk mendeteksi apakah web yang kita buka itu termasuk web yang orisinil atau web yang dibaca tadi. Menariknya, Springer Global Publication ini juga menggunakan domain web yang mirip. Namanya tuh nyerempet begitu. Jadi mereka menggunakan web namanya sama, mirip gitu ya, sciencedirect.com. Aslinya itu adalah sciencedirect.com, tidak ada S-nya.
selisih S itu bisa masalah gitu ya. Jadi mungkin kita mesti hati-hati juga untuk merisetnya dengan baik. Atau kalau kita bicara mengenai Springer itu webnya adalah springer.com. Tetapi Springer Global Publication menggunakan springer.uk.com dengan layout yang nyaris sempurna, dengan layout yang mirip seperti ini, maka ini sebuah lampu merah buat kita semua, lampu kuning untuk hati-hati terkait dengan naskah-naskah yang akan dikirimkan ke jurnal yang sifatnya aba-aba tadi. Naskah yang sudah masuk diterbitkan gitu ya di jurnal aba-aba tadi itu tidak bisa lagi dipublikasikan. Jadi peneliti dan timnya ini mengalami kerugian cukup besar karena tidak bisa lagi mempublikasikan naskah yang sama. Hasil jerih nilainya adalah penelitian, menulis, terbuang sia-sia gara-gara kesalahan besar, yaitu mengirimkan naskah ini ke jurnal palsu tadi. Naskah dalam jurnal palsu itu kalau ketahuan dia juga tidak bisa dihitung di dalam angka kredit. Kalau ketahuan, kalau tidak ketahuan ya bisa gitu ya. Tetapi ini menjadi satu peringatan tersendiri buat teman-teman dosen, karena pada waktu kita menerbitkan naskah di jurnal yang seperti ini dan akhirnya ketahuan, itu bisa panjang ceritanya gitu ya. Hal yang sama juga mungkin terjadi pada mahasiswa program magister dan doktor ketika program studinya mensyaratkan untuk menulis satu artikel misalnya di jurnal internasional untuk bisa lulus. Setelah dinyatakan lulus, tidak lama kemudian ternyata ketahuan bahwa jurnalnya palsu. Terus gimana? Apakah cabut kelulusannya? Jadi ini menjadi satu peringatan buat kita semua untuk berhati-hati di dalam mengirimkan naskah ke jurnal. Oleh karena itu sekali lagi perlu cek baik-baik gitu ya. Semua pasti berbayar, tapi cek baik-baik siapakah dewan editorialnya, bagaimana kualitasnya, kesesuaian antara tema dan isinya, dan kemudian perlu perhatikan juga webnya seperti apa, cek DOI-nya juga. Jadi ya mesti hati-hati seperti disampaikan oleh Gute, mesti punya hikmat bijaksana gitu ya untuk bisa menentukan dengan baik. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat SCP, khususnya teman-teman akademisi, untuk berhati-hati ketika mengirimkan naskah ke jurnal internasional. Sampai jumpa.